Kepala polisi tendang dan pukul anggota jadi tontonan publik. Seorang kepala polisi menendang dan memukul anggotanya hanya karena dia kesal setelah muncul gangguan jaringan saat sedang berlangsung Zoom meeting terjadi di Nunukan. Kepala polisi yang menjadi sorotan tersebut bernama Syaiful Anwar. Dia seorang Kapolres Nunukan yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Dan sekarang dia sedang diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan. Seorang anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyebut dengan adanya tindakan menendang dan memukul anggota seperti itu, bagaimana Polri dapat bertindak humanis kepada rakyat? Kepada anggotanya saja bertindak brutal, ungkap anggota Komisi Hukum DPR Santoso Selasa 26 Oktober 2021. Kejadian tersebut berlangsung pada 21 Oktober 2021 ketika sedang berlangsung Zoom meeting dengan pejabat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. Hari itu merupakan acara puncak Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Video penganiayaan awalnya disebarkan oleh SL, anggota polisi yang menjadi sasaran pukulan dan tendangan Syaiful Anwar ke WAG rekan seangkatan. Rekaman video tersebut diviralkan oleh SL yang dipukul Kapolres, dikirim ke grup TIK Polda Kaltara dan grup Leting Bintara, ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Utara Komisaris Besar Budi Rahmat. Dalam video berdurasi 43 detik, korban sedang berdiri di dekat meja yang di atasnya terdapat nasi tumpeng. Di belakang meja terpasang banner bertuliskan Baksos Akbari 1999 peduli. Seorang perempuan berkerudung mendekati meja. Dia menggeser meja. SL yang semula berdiri lalu ikut membantu menata meja. Syaiful Anwar muncul. Dia langsung menendang bagian alat vital SL. Kemudian dia memukul wajah SL hingga tersungkur. Ketika SL tersungkur, Syaiful Anwar kembali menendangnya. Syaiful Anwar berkacak pinggang melihat anak buahnya yang memegangi wajah sambil menunduk merasakan kesakitan. Syaiful Anwar ditenangkan seorang perempuan berkerudung yang kemudian menariknya ke belakang. Belakangan terungkap, Syaiful Anwar diduga bertindak seperti itu lantaran kesal dengan sikap SL. SL yang merupakan anggota bagian teknologi informasi komunikasi kabarnya tidak dapat dihubungi ketika terjadi gangguan jaringan saat kegiatan Zoom meeting dengan Polda Kalimantan Utara dan Mabes Polri. Kasus penganiayaan tersebut kini jadi tontonan publik setelah video rekamannya tersebar ke media sosial. Kasus menendang dan memukul yang dilakukan atasan terhadap anggota menunjukkan anggota tersebut membutuhkan revolusi mental untuk menciptakan karakter dan perilaku yang lebih humanis, ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Santoso. Revolusi mental harus diterapkan kepada seluruh anggota polisi, apapun pangkat dan jabatan mereka. Sebagai pengayom rakyat, Polri dituntut untuk memberi contoh dan teladan kepada publik, karena tuntutan rakyat adalah bahwa humanis yang jadi program Polri bukan hanya isapan jempol saja, namun benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Setelah peristiwa tersebut menjadi sorotan, kata Budi Rahmat, hari Selasa 26 Oktober 2021, Kapolres Nunukan dan Brigadir SL akan dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh Bidang Propam Polda Kaltara. Selama pemeriksaan, kasus berlangsung Syaiful Anwar dinonaktifkan dari jabatannya. Bahkan, Kapolda Kalimantan Utara juga telah membatalkan surat telegram mutasi Brigadir SL tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani Kapolres Nunukan. Tindakan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar aniaya anak buahnya inisial SL, anggota polisi berdinas di bagian teknologi informasi komunikasi, dinilai sebagai tindakan brutal. Perilaku kekerasan Anwar tidak mencerminkan presisi sebagaimana yang digadang-gadang
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui Anwar menendang dan meninju anak buahnya hanya karena SL tidak dapat dihubungi untuk mengatasi gangguan jaringan saat Zoom meeting. Bagaimana Polri dapat bertindak humanis kepada rakyat, kepada anggotanya saja bertindak brutal, ungkap anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Demokrat, Santoso, kepada wartawan Selasa 26 Oktober 2021. Ia mengatakan peristiwa kekerasan di dalam internal Polri itu menunjukkan bahwa perlu revolusi mental bagi seluruh anggota Polri untuk menciptakan karakter dan perilaku anggota yang humanis. Revolusi mental, kata Santoso, harus diterapkan kepada seluruh anggota polisi apapun pangkat dan jabatan. Sebagai pengayom rakyat, Polri dituntut untuk memberi contoh dan teladan kepada publik. Karena tuntutan rakyat adalah bahwa humanis yang jadi program Polri bukan hanya isapan jempol saja, namun benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Budi Rahmat menyebut, video penganiayaan yang dilakukan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar disebar oleh korban. Anak buahnya yang berinisial SL itu menyebarkan video ke grup WhatsApp satu angkatannya. Rekaman video tersebut diviralkan oleh SL yang dipukul Kapolres, dikirim ke grup TI Kapolda Kaltara dan grup Leting Bintara, ungkap Budi saat dikonfirmasi Senin 25 Oktober 2021. Berdasarkan keterangan awal, Budi menyebut Syaiful Anwar menganiaya anak buahnya lantaran kesal sebab SL selaku anggota yang berdinas di bagian teknologi informasi komunikasi tidak bisa dihubungi ketika terjadi gangguan jaringan saat kegiatan Zoom meeting dengan Polda Kalimantan Utara dan Mabes Polri. Padahal tanggal 21 Oktober sementara kegiatan acara puncak HKGP Hari Kesatuan Gerak Bayangkari Zoom meeting dengan Mabes Polri dan Polda. Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Syaiful Anwar ini sebelumnya viral di media sosial. Terlihat dalam rekaman CCTV Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar memukul sebanyak 3 kali terhadap SL. Dalam video berdurasi 43 detik itu, awalnya terlihat korban tengah berdiri di samping meja yang di atasnya terdapat nasi tumpeng. Di belakang meja tersebut terpasang banner bertuliskan Baksos Akbari 1999 peduli. Selanjutnya, tiba seorang wanita berkerudung mendekati meja. Dia tampak menggeser meja dan kemudian korban berupaya membantu. Tiba-tiba Syaiful Anwar datang dan tanpa basa-basi yang bersangkutan langsung menendang bagian kelamin korban. Tak henti di situ, Syaiful Anwar selanjutnya melayangkan bogem mentah ke arah wajah korban hingga tersungkur. Saat korban tak berdaya, Syaiful Anwar kembali menendang korban. Kekinian yang bersangkutan tengah diperiksa oleh Bidang Propam atas perintah Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Bambang Kristiono. Atas kejadian viralnya, Kapolres Nunukan, Kapolda Kaltara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan lebih awal.